Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya untuk menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah memperingati kematian Yesus, Jumat Agung 15 April 2022. Terambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Dan epistel dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Diikat oleh topik atau tema hamba Tuhan yang menderita. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, na poso ni debata, na tumaon na birnit. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan ayat 15 adalah hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di peringatan kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung 15 April 2022 yang dihubungkan dengan tema atau topik hamba Tuhan yang menderita. Na poso ni debata, na tumaon na bernit. Saudara, peringatan akan kematian Tuhan Yesus merupakan suatu perayaan besar dan sangat agung bagi kita. Bahasa Indonesia menyebutkan Jumat Agung. Bahasa Inggris Good Friday, artinya Jumat yang baik atau Jumat yang mulia. Tentu kita akan bertanya, di manakah keagungan, kemuliaan, kebesaran daripada kematian Yesus Kristus atau Jumat Agung ini? Saudara, kita harus menyebut 3 hal yang sangat-sangat mendasar sebagai bukti keagungan dari kematian Yesus Kristus itu. Pertama, di salib Yesus itulah terjadi peristiwa perubahan, perombakan sejarah kehidupan manusia. Di salib itulah status, kedudukan, dan martabat manusia yang selama ini terhukum oleh dosa. Sejak manusia pertama Adam dan Hawa berdosa, tetapi sekarang menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas dari penghukuman kekal itu. Di salib itulah terjadi substitusi, penggantian terhukum. Seharusnya saya, kita, semua manusia lah yang harus disalib. Tetapi Yesus menggantikan kita mati di kayu salib.
Saudara, bukankah itu merupakan suatu peristiwa agung, mulia, sukacita besar bagi kita? Mari kita syukuri kematian Yesus itu, karena itulah yang menjadi dasar penentu keselamatan bagi kita. Kebesaran yang kedua, di salib itulah dipertaruhkan harga diri, martabat, dan keberadaan atau eksistensi Allah sebagai yang maha kuasa, pargogo nasuhatu dosa. Bayangkan Bapak Ibu, karena dosa manusia pertama yakni Adam dan Hawa, maka kedudukan Allah goncang sebagai Allah yang maha kuasa. Kenapa? Iblis mengklaim dirinya lah yang lebih hebat daripada Tuhan. Bisa dia mengalahkan ciptaan Allah yang paling tinggi martabat dan kedudukannya itu, yakni manusia yang tercipta serupa dan segambar dengan Allah Imago Dei. Dengan kemenangan iblis memperdaya manusia ini, maka iblis sudah memproklamasikan bahwa dirinya lah paling berkuasa di dunia ini. Dan sekarang ketika Yesus mati tersalib lagi, iblis tertawa untuk kesekian kalinya, karena iblis berhasil tanda kutip mengalahkan dan menaklukkan Yesus lewat kematian. Namun, meski Yesus mengalami penderitaan, siksaan, hingga kematian, tetapi bukan berakhir pada titik mati itu. Sebab pada hari yang ketiga sesudah kematiannya, apa yang terjadi? Terjadi peristiwa mengagumkan, karena Yesus bangkit, mengalahkan kematian, mengalahkan iblis. Semua kebanggaan iblis tadi sekarang dijungkir balikkan oleh Yesus. Iblis dikalahkan oleh Yesus lewat kebangkitannya. Inilah kemuliaan keagungan salib. Kematian dan salib Yesus itu menjadi titik awal keselamatan manusia dan bukti kemenangan Tuhan Allah. Keagungan ketiga, kematian Yesus di kayu salib adalah kematian yang mematikan kematian. Bahasa Latinnya desto destot, artinya mati mematikan mati. Saudara, inilah kemuliaan salib. Kematian Yesus itulah membudut, menelan habis kematian dan hutang dosa manusia itu. Makanya kita sebut bahwa kematian Yesus itu adalah the crucified triumph, salib sukacita. Artinya dari salib itu mengalirlah sukacita, kebahagiaan, kemenangan orang percaya. Makanya Jumat Agung sangat agung, karena pengorbanan Yesus itulah yang menyelamatkan manusia seisi bumi ini. Amin Bapak Ibu. Saudara, apa yang diuraikan dalam 3 ayat khotbah kita Yesaya 52 ayat 13-15 ini merupakan inti dari apa yang dialami oleh Mesias yang dinubuatkan oleh Perjanjian Lama, dan khususnya kitab Yesaya sebagaimana dalam pasal 52 dan pasal 53 berikutnya. Isi yang disampaikan oleh Yesaya pada pasal 52 ayat 13-15 khotbah kita ini urutannya sedikit terbalik. Kenapa terbalik saya katakan? Pada ayat 13 yang diceritakan lebih dahulu adalah kesuksesan atau peninggian dari Mesias yang akan datang itu, yakni sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Tetapi pada ayat 14 baru kemudian berbicara tentang penderitaan, perendahannya. Dan di sana dikatakan, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Jadi kemenangan dituliskan oleh Yesaya mendahului penderitaan Mesias itu. Sedangkan ayat 15 menerangkan bahwa kehadiran Mesias itu akan membuat tercengang banyak bangsa. Jadi, nubuatan Yesaya dalam nats firman Tuhan ini berisi berita tentang Mesias yang akan datang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Namun, semua penderitaan dan kesengsaraan itu
bukan akibat perbuatannya. Ia menderita atas kehendak Allah sendiri dalam rangka untuk menyelamatkan seisi bumi ini. Ia akan dihina, dihindari, dipukul, ditikam, diremukkan, dan dianiaya orang. Semua penderitaan yang dipikulnya adalah bukti ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah. Dan di balik penderitaan yang ditanggungnya ada kemenangan. Dan pada akhirnya dia ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung 15 April 2022. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, hamba Tuhan yang menderita. Na posoni debata, na tumau na bernit. Saudara, apa pokok-pokok renungan bagi kita dalam rangka memperingati kematian Yesus Jumat Agung ini? Pertama, mari kita arahkan mata rohani kita tertuju kepada penderitaan Yesus. Saudara, di saat kita memperingati dan sekaligus merayakan kematian Yesus yang kita sebut Jumat Agung ini, marilah kita arahkan hati, pikiran, dan bayangan rohani kita sejenak kepada peristiwa Golgata. Apa yang terjadi di sana? Rapat akbar yang diselenggarakan oleh orang Yahudi telah berhasil memutuskan dengan dasar suara terbanyak, suara Torah, bahwa Yesus harus dihukum lewat penyaliban di Bukit Golgata. Latus, Ketua Mahkamah Pengadilan Tertinggi Yahudi sudah berusaha mencari berbagai jalan, cara, dan skenario untuk melepaskan Yesus sebenarnya, agar jangan sampai disalibkan. Tetapi suara mayoritas, suara Torah, jauh lebih kuat, jauh lebih berwibawa, lebih berkuasa dari suara hukum. Pelan-pelan Yesus digiring berjalan, menapaki jalan ke Bukit Golgata penuh dengan jalan-jalan berbatuan, kadang berlobang, naik ke perbukitan hingga tiba di atas puncak Bukit Golgata. Orang banyak tidak henti-hentinya meneriakkan makian dan hujatan kepada Yesus. Kadang Yesus juga terjatuh di jalanan. Badannya dialiri keringat peluh tebal bercampur darah. Berkali-kali Yesus dibentak, dicambuk, dipukuli para tentara Roma yang menggiringnya ke Golgata. Hingga pada akhirnya di atas bukit salib itu, kedua tangannya dipakukan pada salib. Demikian juga kedua kakinya dipadukan dan dipakukan. Seterusnya salib itu diberdirikan dan ditancapkan pada tanah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mulut bibir kita tidak mampu melukiskan dengan kata-kata bagaimana pedihnya Yesus meronta-ronta saat semuanya ini terjadi, sambil darahnya bercucuran dari tubuh. Apa yang dapat kita lakukan saat mendengar penderitaan Yesus ini? Saudara, lewat mata rohani, mari kita melihat kedua tangan Yesus yang terpaku itu. Di sana tergantunglah semua dosa-dosa seluruh umat manusia, termasuk dosa-dosaku, dosa-dosa Bapak Ibu dan kita semuanya. Semuanya itu sudah ikut terpaku di atas kayu salib Yesus. Semoga kita semua tidak lagi mengulang-ulangi dosa-dosa kita, apalagi dengan kedua tangan kita mungkin pernah melakukan dosa. Dosa apapun itu, memukul orang lain, memukul istri, orang tua. Apabila aku atau kita sering pegang-pegang sesuatu yang najis, apa itu kartu judi, pegang istri orang lain, perempuan lain, mencuri uang, dan lain-lain. Apabila itu pernah kita lakukan, mari ketika kita melihat dengan mata rohani apa yang diderita oleh Yesus dengan kedua tangannya, jangan ulangi lagi perbuatan-perbuatan dosa seperti itu, Bapak Ibu. Lihatlah kedua kaki daripada Yesus yang dipakukan pada tiang salib, dan dari sana mengalir darah pengampunan buat dosa-dosa kita.
Ini menyadarkan kita begitu banyak dosa-dosa yang kita perbuat lewat kaki kita. Kaki inilah yang membawa banyak orang menjalani lorong-lorong gelap dosa, menghantar banyak orang mengunjungi tempat-tempat cabul, tempat-tempat dosa, tempat-tempat kotor secara moral dan iman, melakukan praktik-praktik perzinahan. Kaki ini yang membawa kita. Semua kita diingatkan oleh perayaan Jumat Agung ini. Mari kita bertobat. Jangan lagi mengulangi dosa-dosa yang membawa kita jatuh ke dalam dosa, melakukan praktik-praktik moral yang kotor seperti itu. Lihatlah kepala simat jujung daripada Yesus. Di sana lengket mahkota duri, suksang duri. Ini mengingatkan kita bahwa semua dosa-dosa yang berkenaan dengan kepala, pikiran, rasio, akal budi kita yang jahat selama ini ikut sudah tersalib Bapak Ibu. Maka itu mengingatkan kita, hentikan semua dosa-dosa, produk dari pikiran jahat, otak kotor kita. Rencana-rencana, rancangan-rancangan jahat, hentikan semua itu di dalam pikiran kita. Jangan lagi kita ulang-ulangi hal seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah kita melihat secara rohani penderitaan Yesus ini, panjatkanlah doa syukurmu, syukur kita kepada Allah. Mari kita mengatakan, inilah juru selamatku, inilah Tuhanku, inilah Rajaku, yakni Yesus, dan aku hendak mengikutmu seumur hidupku. Terima kasihlah atas semua pengorbananmu, ya Tuhan Yesus, demi keselamatanku. Saudara, inilah renungan pertama bagi kita di Jumat Agung ini. Renungan kedua, jadilah hamba Tuhan, meniru meneladani Yesus meski harus menderita. Saudara, kalau kita menyebut di sini hamba Tuhan, maka yang kita maksudkan dengan hamba Tuhan itu adalah semua orang yang mau mengabdikan dirinya untuk melakukan kehendak Tuhan, atau lebih tepat kalau saya menyebutnya, orang yang percaya dan sungguh-sungguh mau mempercayakan dirinya kepada Yesus, itulah hamba Tuhan. Dalam hal ini, saya tidak menyebut hamba Tuhan itu adalah semua orang Kristen, karena fakta atau kenyataan yang kita lihat, ada banyak orang yang namanya Kristen, tetapi hanya secara KTP saja Kristen. Hidupnya tidak mencerminkan apa yang dikehendaki oleh Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mereka tidak dapat dikategorikan sebagai hamba Tuhan, meskipun identitas pribadinya mereka secara KTP adalah Kristen. Hamba Tuhan yang kita maksudkan di sini adalah setiap orang yang mau sungguh-sungguh membaktikan, mempersembahkan, memilih dirina, hidupnya, pekerjaannya, usahanya totalitas, kegiatannya seutuhnya, bahkan uang atau kekayaan yang dia miliki untuk kehendak kemuliaan daripada Tuhan. Selanjutnya, hamba Tuhan ini dapat kita bedakan dengan dua kategori lagi, yakni yang secara khusus bekerja melayani dalam gereja, baik full-timer ataupun part-timer, dan hamba-hamba Tuhan yang berkegiatan di luar gereja, yakni yang mengabdi, bekerja, yang berusaha di berbagai-bagai lapangan kerja, baik di swasta, di pemerintahan, baik melakukan usaha pribadi mandiri, Mart 33, bertani, berkebun, beternak, dan lain-lain. Saudara, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita semua disadarkan oleh khotbah kita di perayaan Jumat Agung agar kita siap untuk menghadapi berbagai-bagai resiko pelayanan kita, pekerjaan kita, usaha kita, kegiatan kita yang mungkin menghadapi konsekuensi kesetiaan kita untuk ikut Yesus sebagai hamba Tuhan. Saudara, penderitaan, pergumulan, ancaman, teror mental, spiritual mungkin akan kita hadapi. Tetapi itu merupakan bagian daripada hidup kita. Bahkan dapat kita katakan bahwa ciri khas seorang hamba Tuhan yang benar, yang dedicated, itu harus mengalami penderitaan. Akan sering ditolak, bahkan dikucilkan atau diberlakukan tidak senonoh. Tetapi belajar dari ketekunan hamba Tuhan sebagaimana dalam Yesaya 52 dan 53 ini, yang menunjuk kepada Mesias yang nyata dalam diri Yesus Kristus.
penderitaan itu tidak membuat hamba-hamba Tuhan itu mundur setapak pun. Tidak akan membuat goyah, takut, dan bersembunyi. Bahasa Batak Toba disebut mojab, unang mojab. Jangan pasif atau menjadi apatis dalam pelayanan. Tidak. Justru penderitaan itu, penolakan dan berbagai-bagai perlakuan kasar terhadap para hamba-hamba Tuhan ini, itu yang membuat kita semuanya semakin berani, semakin kuat kokoh, tangguh, dan bersemangat terus melayani Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Betul, ini sesuatu hal yang berat, sangat-sangat berat. Kenapa? Karena semua manusia umumnya cenderung menolak penderitaan itu. Semua manusia. Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman, juga mengakui bahwa manusia cenderung tidak akan mau menderita. Menurut Immanuel Kant, adalah suatu kegagalan apabila seseorang itu harus menderita. Dengan kalimat lain, menurut Immanuel Kant, hanya orang bodohlah yang mau menderita. Si otot tidak akan mau menderita. Apa yang dikatakan oleh Immanuel Kant ini bagi banyak orang mungkin itu benar. Apalagi di zaman modern ini, di zaman now ini, semua orang berlomba untuk sukses, untuk tidak menderita. Saudara, khotbah kita ini mengajar kita bahwa untuk merealisasikan kehidupan hamba Tuhan sebagaimana dinubuatkan Yesaya 52 dan 53 ini tidak mudah. Sekali lagi tidak mudah. Hanya Yesus yang dapat melakukannya dengan sempurna. Tetapi kita harus berusaha untuk meniru Yesus, meneladani Yesus, mengikuti jejak hidup, kerendahan hati, kesederhanaan hidup, dan penampilan Yesus, meski tidak sempurna apa yang kita lakukan itu. Dan semua itu merupakan perjuangan iman, perjuangan rohani, perjuangan moral. Semoga kita dapat merealisasikannya dalam hidup kita. Itu renungan yang kedua. Renungan yang ketiga, kunci keberhasilan seorang hamba Tuhan apa? Bagaimana agar kita menjadi seorang hamba Tuhan yang memiliki power dalam menghadapi berbagai-bagai tantangan dan penderitaan itu? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa. Saudara, mari kita belajar dari kitab Yesaya ini. Pertama, harus menerima roh Allah. Itu syarat pertama supaya kita sukses sebagai hamba Tuhan. Yesaya pasal 42 ayat 1 mengatakan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya. Saudara, hamba Tuhan yang telah menerima roh Allah lah yang memiliki power rohani, kuasa rohani, sehingga dia memiliki kemampuan menjalankan pelayanannya sebagai hamba Tuhan dalam berbagai-bagai segi atau bidang, baik itu bidang gereja, di luar gereja. Pekerjaan-pekerjaan mereka akan mereka lakukan itu dengan kuasa rohani. Tetapi meskipun harus menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan dalam pelayanan pekerjaan-pekerjaan kita. Para hamba-hamba Tuhan yang tidak menerima dan menggunakan roh Allah dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam aktivitasnya, dia akan lemah. Dia tidak akan punya power, baik rohani, mental, moral. Dia akan mudah putus asa. Ilmu pengetahuan, baik itu teologi, non-teologi, dan pengalaman-pengalaman yang kita miliki tidak akan dapat kita jadikan sebagai power rohani, power mental, power moral. Meskipun kita pandai, kita memiliki berbagai-bagai keahlian, bahkan juga berkhotbah dengan berapi-api, tetapi akan segera jatuh ketika kita dihadang berbagai-bagai tantangan dan pergumulan pelayanan kita kalau tidak memiliki roh. Amin, Bapak Ibu. Kekuatan yang kedua, menerima pertolongan Tuhan. Yesaya mengatakan pada Yesaya 50 ayat 9, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani mengatakan aku bersalah? Seorang hamba Tuhan yang baik dan benar, dedicated, maka dia percaya bahwa dalam semua pelayanannya dia memiliki invisible power. Apa itu invisible power? Kuasa yang tidak nampak dari Tuhan Allah sendiri. Tuhan itu akan selalu memberi dia kuasa, kekuatan, ataupun power yang luar biasa ketika menghadapi tantangan.
perlawanan dan musuh-musuh yang tidak menghendaki dia dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Musuh-musuh itu sangat hebat, tetapi dia tidak akan pernah takut, tidak akan gamang dalam menekuni pekerjaan, kesibukan, usaha, bisnis, pelayanan yang dijalankannya. Sebab dia memiliki invisible power. Kekuatan yang ketiga, harus setia kepada Tuhan Allah. Yesaya mengatakan pada pasal 53 ayat 7 sesudah khotbah ini bahwa seorang hamba Tuhan itu akan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Apa artinya? Artinya seperti seekor anak domba itu setia kepada pemiliknya. Nah, demikian hamba-hamba Tuhan setia kepada Tuhan, tidak memberontak, tidak protes, tidak menggerutu, siap menghadapi segala bentuk pelayanan, bahkan penderitaan akibat pelayanan. Kalau kita setia kepada Tuhan, Bapak Ibu, maka Tuhan juga akan setia tetap memelihara, melindungi, dan menjagai kita sebagai hamba Tuhan yang benar. Pemazmur pasal 91 ayat 4 menulis, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, meskipun harus kita hadapi penderitaan itu, kita aman, kita safety, selamat. Ada sayap, kepak, dan perisai Tuhan yang melindungi kita supaya kita selamat. Amin, Bapak Ibu. Maka jadilah kita hamba-hamba Tuhan, meniru Yesus Kristus sebagaimana topik Jumat Agung ini, hamba Tuhan yang menderita. Na poso ni debata, na tumaun, na bernit. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah memperingati kematian Yesus, Jumat Agung 15 April 2022 dari Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 15 ini, agar kita sungguh-sungguh mau meniru Yesus sebagai hamba Tuhan yang menderita. Na poso ni debata, na tumaon, na bernit, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah memperingati kematian Yesus Jumat Agung, baik di gereja ataupun di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salom Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman dan khotbah yang Kau berikan memperingati kematian Yesus Jumat Agung ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang memberikan khotbah dan firman ini bagi kami, supaya kami kuat. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini. Biarlah khotbah ini menjadi renungan berharga bagi kami saat memperingati Jumat Agung ini. Berkati hamba-Mu juga dalam persiapan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.